Bapak Ibu dari media ekonomi nanya juga aset quality-nya gimana sih, NPL-nya gimana sih. Nah, NPL di tahun 2019 itu kami start dengan NPL di 2,8%. Tahun 2024 akhir dari F23 Plus kami tutup NPL di 1,8%. Jadi sebetulnya cukup banyak kemajuan yang kami laksanakan sesuai dengan keinginan dari seluruh stakeholders, bukan hanya dari si shareholders. Nah, tentu saja sekarang di F30 dari 2025 sampai dengan 2030 ada lagi elevasi berikutnya. Nanti mungkin ini saya simpan dulu ya Ibu Bapak sekalian, nanti ada sesi khusus untuk F30 yang kami akan sharing dengan rekan-rekan media. So far di H1 kemarin nggak jelek, walaupun saya pikir dunia perbankan saat ini sangat masuk area saat yang penuh ujian, ya, dimana untuk bisa untung secara year on year positif pun sebetulnya tidak gampang. Mungkin sedikit aja mengenai kuartal ketiga, kami belum publish secara finansial sebentar lagi. Namun kalau dilihat balance sheet di kuartal ketiga masih tumbuh cukup positif, walaupun saya harus jujur bahwa pertumbuhan loan masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan loan dari market. Ya, kalau market mungkin sekitar 6-7%, pertumbuhan loan kami adalah di kuartal ketiga ini sekitar 4,7%. Namun DPK cukup baik, terutama kasa. Kasa kami tumbuh di 11%. Nah, ini saya pikir satu, likuiditas di market yang terlihat, kami lihat sendiri bahwa likuiditas sudah mulai agak longgar. Saya rasa mungkin salah satu persaingan dari bunga itu juga harusnya bisa lebih rasional, ya, sehingga apabila cost of fund ke depan bisa menurun, kami sudah melihat secara di month on month ataupun 2 bulan terakhir bahwa cost of fund mulai terlihat tidak ada kenaikan lagi, ya, walaupun penurunan belum terlihat tajam, tapi mungkin dengan penggelontoran likuiditas di market yang Menteri Keuangan kita yang baru ada 200 triliun kepada Himbara, kami nggak dapat loh Bapak Ibu ya, jangan ditulis saya dapat loh, nggak dapat. Tetapi paling tidak mungkin persaingan dari suku bunga untuk DPK di market, terutama dari Himbara, bisa menurun dan ini sudah kita lihat. Jadi kami berharap sampai di kuartal keempat kami expect akan paling tidak cost of fund kalau bisa turun, sehingga along the way nanti yield ataupun bunga dari financing ataupun loan, semoga itu juga bisa turun. Namun satu hal, kami saat ini mencoba untuk me-weather, ya, jadi melihat secara finansial itu bukan hanya tergantung dari NII atau interest income saja, tetapi yang kami pacu dalam 2 tahun terakhir ini adalah lebih banyak ke fee income. Nah, ini sebabnya maka kalau kita lihat fee to income ratio di CIMB Niaga relatively tinggi, yaitu di atas 30%, 30-31%. Karena kami melihat bahwa ketergantungan terhadap NII akan tetap menjadi bagian yang besar porsinya, namun ketergantungan itu harus bisa di-neutralize. Karena kalau tidak, seperti kita tahu di perbankan, NIM itu tergerus lumayan banyak, ya, bukan hanya di CIMB Niaga, tapi saya rasa di industri perbankan. Namun apapun juga, kami berharap bahwa ke depan bisa menjadi lebih baik. Kami sih dukung saja, ya, para regulator kita